Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji PPG Daljak kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Nur Afifah, mahasiswa PPG Daljak kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 akan melaksanakan uji kinerja layanan responsif konseling kelompok dengan tema percaya diri. Untuk itu, marilah kita saksikan uji kinerja yang saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah. Baik, nanti setelah kegiatan ini bisa makan ya. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Silakan Andi. Baik teman-teman, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, kita sudah berdoa. Sudah tahu kenapa diundang ke sini? Oh, tidak tahu Bu. Tidak tahu. Baiklah, kalian diundang ke sini untuk kegiatan konseling kelompok. Sudah pernah mendengar konseling kelompok itu apa? Tidak. Belum. Baik. Konseling kelompok adalah kegiatan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Jadi nanti kalian mengutarakan masalah satu demi satu, kemudian kita selesaikan secara bersama-sama. Sudah paham? Sudah Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sebelum kita mulai, Ibu akan sampaikan azas dari konseling kelompok. Jadi azas yang pertama adalah kerahasiaan. Jadi nanti kalian harus menyimpan dengan baik apa yang kita bicarakan, apa yang kita selesaikan pada kegiatan konseling kelompok kali ini. Jadi nanti keluar dari sini masalah tersebut tidak diceritakan pada yang lain. Kemudian azasnya selanjutnya adalah sukarela dan terbuka. Jadi secara tersukarela dan terbuka, kalian satu dengan yang lainnya menyampaikan masalah yang kalian hadapi. Bagaimana? Sudah paham? Sudah. Untuk memulainya kita sepakati ya, waktunya ini nanti adalah 45 menit. Ya. Ya. Sebelum kita mulai, kita bagikan dulu ikrarnya sebagai janji kalian bahwa nanti setelah dari sini ya dirahasiakan, begitu ya? Ya Bu. Ikuti kata-kata saya. Dengan ini kami menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya dan atau keterangan lainnya yang tidak boleh dan layak diketahui oleh orang lain yang tidak boleh dan layak diketahui oleh orang lain, dan kegiatan yang ada di ruangan ini dan kegiatan yang ada di ruangan ini akan berakhir di ruangan ini. akan berakhir di ruangan ini. Baik, tadi Bu Iva sudah menyampaikan juga bahwa waktunya kita adalah 45 menit ya. Ya, Bu. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita sepakati dulu. Mungkin ada yang disampaikan bagaimana proses konseling kita pada Saya Bu, Baik, mungkin silakan. tidak boleh menggunakan HP saat proses konseling berlangsung. Ya, yang lain? Saya Bu, harus memperhatikan teman yang sedang berbicara Bu. Ya, yang lain ada? Tidak boleh saling mengejek Bu. Baik, jadi kita sepakati ya bahwa pada kegiatan ini kita tidak boleh mengoperasikan HP, tidak boleh mengejek orang lain, dan satu lagi adalah tidak boleh apa tadi?
Harus harus memperhatikan teman yang menyampaikan masalah ataupun nanti pertanyaan. Baiklah, dalam konseling kali ini nanti kalian menyampaikan masalah yang sedang kalian hadapi. Siapa yang mau mulai dulu? Saya dulu Bu Eva. Silakan Randy. Saya ini kurang percaya diri untuk berinteraksi dengan teman atau bersosialisasi dengan teman yang ada di kelasku. Apalagi saya ini pindahan dari luar Jawa. Oh, berarti Randy masih belum bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru ya. Yang selanjutnya, Saya Bu, begini, saya sering merasa minder dengan teman saya yang memiliki tubuh ideal, sedangkan saya kan pendek dan gemuk, sehingga saya kurang percaya diri untuk berkumpul dengan teman lainnya. berarti pada intinya Andi mengalami fisik yang kurang ya, akhirnya tidak percaya diri. Terus kemudian siapa? Saya Bu. Oke. Kalau saya sebenarnya itu Bu, saya punya masalah kurang percaya diri dan selalu gugup saat berbicara di depan umum atau di depan orang banyak, terutama pada saat presentasi di depan kelas Bu. Jadi pada intinya Jessica cemas atau tidak percaya diri ketika presentasi di depan kelas. Ya, Dari masalah yang sudah kalian utarakan, sepertinya ada kemiripan masalah yang dihadapi ya. Baik, untuk itu masalah siapa yang mau diselesaikan dulu? Menurut saya masalah Jessica Bu, karena saya rasa perlu ditangani dengan segera. Saya setuju dengan pendapat Anggi. Saya kira masalah Jessica itu yang terberat dan harus segera diselesaikan. Saya juga setuju dengan pendapat Anggi dan Ibnu Bu Eva. Jadi semuanya sepakat untuk menyelesaikan masalahnya Jessica yang diselesaikan ya. Ya Bu. Baiklah, Jessica bisa menceritakan secara detail masalah yang sedang dialami. baik Bu Iva, saya bersedia untuk menceritakan lebih detail lagi tentang permasalahan saya. Silakan bisa diceritakan atau diceritakan. Baik Bu, terima kasih teman-teman. Jadi sebenarnya permasalahan yang sedang saya hadapi yaitu saya selalu merasa gugup dan cemas apabila sedang berbicara di depan orang banyak ataupun presentasi di depan kelas. Karena hal itu saya menjadi kurang percaya diri jika ada bapak atau ibu guru yang menyuruh saya untuk maju ke depan. Hal itu cukup mengganggu pikiran saya, terutama pada saat saya masuk ke SMK hingga sekarang ini Bu. Rasa gugup dan juga cemas itu tidak hilang ketika saya presentasi di depan kelas, dan juga itu yang sedang saya pikirkan sekarang ini. Baik, itu yang dirasakan oleh Jessica. Kemudian apa yang diinginkan oleh Jessica dengan masalah kurang percaya diri tersebut? Yang saya inginkan adalah saya ingin seperti teman-teman Bu bisa percaya diri jika berbicara di depan kelas seperti itu Bu. Ada masukan dari yang lain? Saya ingin bertanya kepada Jessica Bu. Silakan. Sebenarnya apa yang kamu rasakan sebelum melakukan presentasi di depan kelas? Yang saya rasakan, Ya. saya merasakan seperti saya itu cemas, gemetar, grogi, dan saya merasa kurang percaya diri dengan materi yang akan saya sampaikan. Mungkin ada reaksi lain kan seperti jangan berdebat ataupun ingin kamu balik gitu nggak? Kalau itu sih nggak ada Di. Ya itu saya cuma kurang percaya diri saja. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat kamu itu gemetar saat di depan kelas itu, Jen? Ya itu saya tidak bisa memberikan sanggahan, takut, cemas, apalagi saat menjawab pertanyaan, dan juga saya takut nanti ditertawakan oleh teman-teman apabila melakukan kesalahan. Jadi Jessica merasa takut ketika presentasi di depan kelas itu ditertawakan teman-teman. Selama ini apa yang sudah dilakukan oleh Jessica? Saya sudah mencoba untuk berlatih presentasi dulu atau berlatih juga berbicara di depan orang banyak, tapi itu masih belum cukup dan saya masih biasanya cemas dan juga gugup. Apakah sudah maksimal yang dilakukan? Belum Bu, karena itu saya masih gugup dan juga cemas pada saat presentasi di depan. Nah, ada yang saran dari kalian?
Jadi saat presentasi kamu Jeff berbicaranya tersendat-sendat gitu. Iya, iya benar sekali Ren. Apalagi kan saya buta, jadi kalau saya berbicara itu kurang lancar dan juga tersendat-sendat Ren. Yang lain ada yang menambahkan? Saran saya kamu coba berbicara di depan cermin chat. Siapa tahu kamu bisa menambah percaya diri kamu ketika kamu melihat diri kamu di depan cermin. Ya, nanti saya juga belum pernah belajar berbicara di depan cermin. Mungkin saya akan mencobanya. Nah, kamu juga bisa mencoba berpendapat di depan banyak umum. Itu mungkin bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri kamu waktu kamu berbicara di depan umum. Iya, saya akan melakukannya. Terima kasih ya. Nah, baiklah sekarang Jessica sudah menyadari ya berarti usaha yang dilakukan selama ini belum maksimal. Nah, baiklah, ada yang lain mungkin ditambahkan lagi? Ada? Mungkin cukup. Sudah. Baik, kalau begitu silakan dituliskan pada kartu rencana. Ini juga ada plan card, jadi silakan tuliskan rencana apa saja yang akan dilaksanakan oleh Jessica. Sudah ada rencana? Sudah nih. Baik, silakan direncanakan atau dituliskan dengan baik. Baiklah, wah bagus sekali rencana yang sudah dituliskan oleh Jessica. Jadi sudah berkomitmen untuk melaksanakan rencana ini. Iya Bu, insya Allah saya siap Bu. Saya akan menjalankan rencana yang sudah saya susun dengan komitmen dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Baiklah, kemudian Bu Iva ini nanti teman yang lain silahkan Jessica dipantau ya apakah dia sudah melaksanakan rencana-rencana yang dituliskan tadi. Jika mungkin belum dilaksanakan dengan baik, silahkan kalian untuk mengingatkan Jessica agar apa yang sudah direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik. Baik Bu. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan ini, apakah ada yang mau menyimpulkan apa kesimpulan dari konseling kelompok kali ini? Saya Bu, Silahkan Jessica. jadi karena yang dibahas pada permasalahan ini adalah permasalahan saya, kesimpulannya saya harus lebih maksimal dalam berlatih berbicara dan tampil agar lebih percaya diri saat tampil di depan kelas ataupun berbicara di depan banyak orang. Saya juga akan menjalankan komitmen yang sudah saya rancang dan sudah saya susun dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagus sekali, berarti Jessica sudah paham ya apa yang harus dilakukan. Baik, sebelum kita tutup, bisa meminta kalian untuk mengisi penilaian. Ya, silakan dibuka artinya. Sudah. Baik, silakan diisi link yang sudah kita kirimkan tadi ya. Iya, Yang adalah mengenai evaluasi pada kegiatan konseling kali ini. Sudah selesai? Oke Bu. Benar Bu. Sudah? Mungkin ada yang mau disampaikan lagi kesan-kesannya mengikuti kegiatan ini apa? Saya Bu. Ya, silakan. Ternyata sangat asik berbagi cerita dengan teman-teman atau bertukar pikiran sesama teman. Oke, yang lain? Ada? Saya Bu, saya juga merasa senang karena bisa saling membantu dan mencari solusi bersama atas permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman. Oke. Kalau saya merasa termotivasi Bu karena kayak bisa bertukar pikiran dengan teman-teman. Jessica, ada? Perasaannya bagaimana? Saya merasa lega Bu karena permasalahan yang saya hadapi ini bisa diselesaikan dengan bersama-sama. Oke, baiklah, tadi sudah paham ya. Terima kasih. Jadi refleksi pada kegiatan kali ini kalian sudah merasa lega, oh
Baik, sebelum kita mengakhiri, berdoa dulu. Silakan. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kalian sudah melaksanakan kegiatan konseling ini dengan dinamika kelompok yang ada. Terima kasih sebelumnya. Silahkan bisa kembali ke kelas yang masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi uji kinerja yang sudah saya laksanakan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.